Oke, hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan manusia. Berikut gambarnya. Organ pernafasan manusia terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah rongga hidung. Fungsi rongga hidung adalah menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua adalah faring. Fungsi dari faring adalah menyalurkan udara ke laring. Laring. Fungsi laring adalah menghubungkan faring dan trakea. Yang keempat adalah trakea. Fungsi dari trakea adalah menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Nomor 5, bronkus. Fungsi dari bronkus mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam adalah alveolus. Fungsinya adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang ketujuh adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Kemudian, terdapat selaput tipis untuk melindungi paru-paru. Selaput tipis ini dinamakan selaput pleura. Kemudian kita lanjut. Ini adalah gambar paru-paru jika diperbesar. Ini adalah trakea. Dan cabang dari trakea disebut bronkus. Dan bronkus memiliki cabang lagi yang bernama bronchiolus, dan bronchiolus memiliki cabang yang bernama alveolus. Berikut ini adalah alveolus. Jika diperbesar, gambar alveolus akan seperti ini. Ya, ini adalah alveolus. Gelembung-gelembung kecil ini disebut alveoli. Yaitu adalah alveoli. Kemudian proses pernapasan manusia. Pertama-tama, udara masuk melalui hidung. Di dalam hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut-rambut hidung. Kemudian udara masuk ke tenggorokan. Jika udara memasuki tenggorokan, udara akan melalui faring, laring, dan trakea. Kemudian dari trakea, oksigen pun masuk ke paru-paru. Namun, sebelum udara masuk ke paru-paru, udara akan menemui saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut bronkus. Bronkus ada di paru-paru sebelah kanan maupun sebelah kiri. Bronkus memiliki cabang lagi. Nah, cabang tersebut dinamakan bronchiolus. Ya, ini adalah bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Ya, itu adalah alveolus. Ya, ini adalah alveolus. Jika diperbesar gambarnya menjadi seperti ini. Ya, ini adalah alveolus. Fungsi dari alveolus adalah tempat pertukarannya antara oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Kemudian kita lanjut ke fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia dibagi atas dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses menghirup udara. Udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar.
gas oksigen diserap oleh alveolus. Kemudian ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses menghembuskan udara. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian kita lanjut ke jenis pernapasan manusia. Ada 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Kemudian pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Pernapasan perut dan pernapasan dada terjadi secara bersamaan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Beberapa jenis ISPA antara lain influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, rinitis, dan sinusitis. Virus, bakteri, atau jamur tersebut juga dapat menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah, yaitu meliputi trakea, bronkus, dan alveolus. Infeksi saluran pernapasan bagian bawah paling umum terjadi yaitu pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan bronkitis. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernafas. Virus influenza keluar dari tubuh seorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kita selalu menggunakan masker ketika berkendaraan, dan rajin mencuci tangan dan menggunakan sabun sebelum makan. Tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu virus adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. Selain disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring.
Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Menyebabkan terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Oleh karena itu, ketika kita pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman atau saudara yang dirawat di rumah sakit, sebaiknya kita menggunakan masker. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Tuberkulosis atau TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantara lain masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak nafas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, maka dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Sekitar 85 kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus terjadi
pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Misalnya menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi termasuk akibat menjadi perokok pasif. Ada banyak gangguan kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan antara lain asma, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, faringitis, tonsilitis, influenza atau flu, dan kanker paru-paru. Sekian penyakit organ pernafasan dan cara menanganinya.